Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai konvolusi sirkular. Materi ini merupakan materi untuk pertemuan 13 di perkuliahan pengembangan sinyal digital. Nah, hari ini akan dibagi dua, jadi ini lebih hanya untuk sekedar pengetahuan saja ya, bahwa ini merupakan bagian dari konklusi dan juga nanti ada perhitungannya ya. Oke, sebelum kita mulai, pasti kalian sudah paham ya mengenai konvolusi kan? Nah, ini merupakan bagian dari konvolusi juga. Jadi konvolusi sirkular itu adalah sebuah operasi antar dua buah urutan terbatas dengan ukuran n besar. Notasi dari konvolusi sirkular adalah seperti di bawah ini. Nah, jadi apa namanya notasasinya adalah seperti ini. Wn sama dengan xn, n besar h kali hn ya. Namun, apabila kita punya transformasi Fourier diskrit dari Xn dan Hn adalah Sk dan juga Hk, maka notasi konvolusi sirkularnya adalah sebagai berikut. Wk sama dengan Sk Hk ya. Oke, secara umum kegunaan pengaplikasian konvolusi itu untuk mengaplikasikan filter ya. Untuk memberikan filter pada suatu citra image gitu ya, kita menggunakan konvolusi ya. Sehingga kualitas citra tersebut itu bisa diperbaiki ya. Terus selain itu konvolusi juga bisa mengurangi noise yang ada pada sebuah citra atau sinyal ya. Biasanya kalau noise itu lebih ke sinyal, ke frekuensi kayak gitu ya. Terus yang terakhir adalah menghaluskan citra, jadi lebih smooth gitu ya. Misalkan gambarnya lebih tajam. Terus misalkan nih, biasanya kalau yang hitam putih itu kan rada-rada berbayang ya. Nah, itu lebih halus, jadi lebih terlihat jelas bentuknya seperti apa. Itu kita menggunakan konvolusi ya. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, saya hanya sekedar merimain ya. Gimana sih caranya kita membuat konvolusi pada sebuah citra? Gitu ya. Caranya adalah yang pertama yaitu langkah untuk melakukan konvolusi itu adalah menggunakan flipping atau folding. Flipping atau folding, flip itu adalah menggabungkan kedua sinyal ya. Flip kedua sinyal. Jadi menukar ya. Kemudian shifting, langkah berikutnya adalah shifting. Shifting itu adalah menggeser. Jadi sinyal tadi digeser ya, digeser ke kiri atau digeser ke kanan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah digeser, langkah berikutnya adalah multiplication, yaitu mengalihkan dengan sinyal pertama. Jadi kan pasti untuk pengolahan sinyal ini kan ya, untuk konvolusi ini pasti ada dua sinyal nih. Nah, nanti ketika sudah melakukan langkah-langkah 1, 2, kemudian kita masuk ke langkah ketiga yaitu multiplication, berarti sinyal yang pertama itu akan dikalikan dengan sinyal yang kedua ya. Setelah dikalikan baru dijumlahkan atau di summation atau dijumlahkan. Ya, dijumlahkan daerah di bawah kurva. Nah, itu adalah langkah-langkah kita melakukan konvolusi ya. Oke, rumus menghitung konvolusi sirkular adalah sebagai berikut ya. Wn, Rn, ya, sigma M sama dengan 0 sampai dengan N min 1, SMH, dalam kurung N min M, ya, dan seterusnya. Oke, contoh nih, kita langsung masuk ke perhitungan konvolusi sirkular. Gimana caranya menghitung konvolusi sirkular? Diketahui urutan yang pertama adalah 1, 2, 4, 5, dan 6. Ya, urutan yang kedua, ini sinyal yang kedua adalah 7, 8, 9, 3. Ini berbeda ya, komponennya berbeda ya. Yang ini 4, yang ini ada 5. Nah, tentukan Y. X kali H ya. Jadi tentukan konvolusi sirkular dari sinyal X dan H.
Oke, kita langsung jawab aja nih. Langkah pertama, gambar kedua urutan tersebut secara bertumpuk. Jadi ditumpuk dulu nih si konvolusi si nilai-nilai ini, komponen-komponen ini. Ya, urutan pertama di atas, dia kemudian yang kedua adalah yang urutan keduanya, ya. Kita sebut urutan yang pertama itu X, urutan yang keduanya itu adalah H. Dan tambahkan padding berupa angka 0 supaya ukurannya ya urutannya itu keduanya sama dengan urutan pertama. Kan ini tadi 5, sedangkan ini 4. Nah, jadi kita tambahkan angka 0 supaya sama-sama 5 ya. Oke. Nah, seperti ini jadi hasilnya ya. Ada 1, 2, 4, 5, dan 6. Kemudian yang H-nya ditambahin 0 di belakang ya. 7, 8, 9, 3 ya. Ini kan angkanya terus ditambahin 0. Untuk langkah keduanya, putar urutan H sehingga komponen pertama menjadi kelima, kedua menjadi keempat, dan seterusnya. Nah, urutan ini kita akan namanya menjadi H aksen sehingga seperti ini ya. Jadi ditukar nih tempatnya, ditukar ya. Atau di flip ya, gitu. Oke, langkah ketiga, geser urutan H aksen ke kiri sehingga komponen kelima dari H aksen berada di bawah komponen pertama dari X. Ya, ini ya. Jadi digeser nih, geser ke kiri supaya yang paling terakhir ini ada di bawah komponen pertama dari X. Ini X, ini H ya. Ya, yang ini X, ini adalah H aksen. Ya, gitu. Oke, sudah? Nah, ini merupakan posisi awal. Ini yang akan menjadi penentuan. Apakah kalian nanti akan berhasil mencari konvolusinya atau tidak? Ya, jadi akan bergantung terhadap si konvolusinya. Ya, jadi posisi awal ini yang paling penting, yang menentukan. Takutnya nanti kalau misalkan salah menentukan posisi, nanti akan salah pada saat perhitungan konvolusinya. Ya. Kemudian langkah keempat, untuk mencari Y0, geser posisi awal ke kanan sejauh 0. Karena ini 0 satuan ya, jadi tidak ada pergeseran ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Tetap sama ya, seperti komponen yang ini ya. Oke, langkah kelima, pindahkan komponen pertama, kedua, ketiga, keempat dari H aksen ke sebelah kanan. Gimana sih caranya? Nah, ini kan tadi seperti ini ya. Nah, ini yang 4 ini kita pindahkan. Di bawah di si komponen yang pertama. Hati-hati, jangan ketukar ya. Nanti urutannya adalah tetap seperti ini. Urutannya adalah 0, 3, 9, 8. Hanya saja dipindah ke sebelah kanan. Nah, nanti posisinya kan sama nih, pas gitu ya, sama-sama berpasangan lah ceritanya gitu. Ya, konvolusi aja berpasangan. Masa kamu tidak ya? Oke. Lakukan perkalian antar komponen yang bertumpuk dan jumlahkan hasilnya. Nah, tadi kan sudah seperti ini ya. Nah, ini kalikan. 1 kali 7, 7. 2 kali 0, 0. Gitu kan. 3 kali 4, 12. Dan seterusnya. Setelah ketahuan perkaliannya, baru dijumlahkan. Ternyata hasilnya adalah sebanyak 112. Ya. Hingga langkah ini telah didapat bahwa Y0 sama dengan 112. Oke, langkah selanjutnya. Geser semua, terus ini kan tadi Y0 ya. Nah, sekarang kita akan menggeser semuanya konvolusi supaya benar-benar merasakan berpasangan satu sama berpasangan ya, masing-masing punya pasangannya satu-satu. Jadi kita cari lagi nih untuk selanjutnya. Geser semuanya kembali ke posisi awal ya. Kemudian untuk mencari Y1, geser posisi awal ke kanan sebanyak 1 satuan. Nah, ini ya. Ini kan yang posisi awalnya ya. Yang seperti yang di awal tadi. Awalnya ya. Ini adalah posisi awal. Ya, yang ini ya. Jadi si 7 itu ada di bawah angka 1 ya. Nah, sekarang kita geser sebanyak 1 satuan ke kanan ya. Jadi 7-nya dipindah ke 2. Nah, 7 8 ya, 039-nya ini nanti kita pindah ke belakang ya. Di bawah 4 5 6. Oke. Itu langkah 8 seperti langkah kelima. Namun kali ini pindahkan
komponen yang pertama, 2, dan ketiga ya. Nah, ini ya, cuma 3 komponen. Karena kan tadi ini sudah bergeser ya. Dia sudah berpasangan dengan yang ada di X-nya ya. Pindah ke sini, dikalikan nih sama, baru terus nanti dijumlah. 1 kali 8, 8. 2 kali 7, 14. Nah, terus nanti dijumlah jamleh. Hasilnya nah, seperti ini ya. Setelah ketahuan perkaliannya, si multiple-nya tadi baru di sum ya, dijumlahkan semuanya. Yaitu nilainya adalah 91. Oke. Pada langkah di atas dapat dilihat bahwa komponen yang nilainya 1 pada saat X0 bertumpuk dengan komponen yang bernilai 8. Ya, ini ya. Pada saat H0. Oleh karena itu, nilai di atas adalah untuk Y0. Sedangkan nilai sebelumnya adalah untuk Y-1. Sehingga langkah ini bisa didapat Y-1 itu hasilnya adalah 112. Dan Y0 itu hasilnya adalah ini, jumlahnya ya, 91. Oke, langkah 10 lakukan seperti langkah 7. Geser semuanya kembali ke posisi awal. Kemudian untuk mencari nilai Y yang selanjutnya, geser posisi awal ke kanan sebanyak 2 satuan. Nah, yang ini ya. Jadi sekarang di bawah angka 1 itu adalah angka 9. Nah, ini kita ada sisa 0 dan 3. Ya. Sama, habis digeser, dipindahkan, terus dikalikan. Setelah dikalikan, terus dijumlah. Ya. Nah, hasilnya ternyata setelah dijumlah jamleh, nilainya adalah sebanyak 71. Ya. Jadi, ini adalah untuk Y1 ya. Nilai ini adalah untuk Y1. Langkah berikutnya, langkah 413. Lakukan seperti langkah 7. Geser semuanya kembali ke posisi awal. Kemudian untuk mencari nilai selanjutnya, geser posisi awal sebanyak 3 satuan. Nah, sekarang yang di bawah 1 adalah angka 3 ya. Nah, nolnya tinggal dipindah ya ke sebelah ke paling kanan paling belakang. Oke. Langkah 14 pindahkan kan, sudah digeser, terus nolnya dipindah, dikalikan, dan kemudian dijumlahkan. Hasilnya adalah, nah ini ya, 1 kali 3, 3, 2 kali 9, 18, jumlah-jumlah, hasilnya adalah 88. Hasil ini, yang 88 ini adalah untuk Y sama dengan 2. Ya. Oke. Kemudian langkah 16, kembalikan posisi awal. Untuk mencari nilai Y selanjutnya, geser H aksen ke kanan sebanyak 4 satuan. Nah, ketika di sini ya, terus geser nih, si 7-nya ini digeser 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Ternyata si 7-nya ada posisinya di paling bawah dari angka 6. Ya, sehingga seperti ini. Nah, ini nanti dikalikan, kemudian dijumlahkan. Tidak ada komponen yang perlu dipindah karena dia kan langsung berpasangan ya, langsung bermasing-masing berpasangan, langsung kalikan saja. Kemudian setelah dikalikan baru dijumlahkan. Ternyata hasilnya setelah dijumlahkan adalah senilai 124 ya. Nah, hasil di atas adalah untuk Y sama dengan 3 ya. Nah, langkah 18 setelah semua tahapan selesai, apabila walaupun tidak digeser-geser nih, seluruh posisi komponen H aksen tadi sudah tepat bertumpuk di bawah X ya. Sudah sudah masing-masing nih bertumpuk satu-satu gitu ya. Sehingga nilai akhirnya seperti yang tertera di bawah ini. Ya. Ini adalah Y untuk min 1, 0, 1, 2, 3 ya. Seperti itu. Nah, ini ya contoh tugas aja ya. Latihan soal. Silahkan kalau mau dikerjakan silahkan ya. Nah, oke. Sebelum saya lupa ya, untuk si konvolusi ini tadi kan saya sudah bilang bahwa kita menambahkan atau memberikan modifikasi ya, modifikasi di sinyal atau frekuensi yang ada ya, namanya juga untuk pengolahan sinyal digital kita mau memberikan smooth gitu ya, memberikan kehalusan dalam suatu citra atau frekuensi. Itu bagaimana caranya si konvolusi ini
implementasi gitu kan. Jadi si konvolusi ini akan diberikan implementasi algoritma matematis ya untuk melakukan modifikasi pada spektrum frekuensi dari suatu sinyal digital untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, seperti apa sih gitu kan? Contoh nih, misalkan saya punya ada sinyal, kebetulan ternyata sinyal itu ada noise-nya. Ya, ada noise-nya. Cuman kita awalnya nggak tahu nih, noise-nya itu ada di mana. Apakah di awal, apakah di tengah, atau ada di akhir, atau malah ada di dua tempat, di dua-duanya. Bisa di awal, juga bisa di akhir. Nah, setelah itu, setelah kalian lihat ya, oh ternyata si sinyalnya itu ada di awal, ada juga di akhir. Nah, dianalisa kan. Sudah gitu, langkah yang kedua adalah menganalisa. Oh iya ya, ternyata noise itu ada di awal nih. Kemudian si sinyal yang kita inginkan itu ada di tengah. Ya, terus ada noise pembawa lagi gitu. Ada noise di akhir dari sinyal tersebut. Berarti kita harus memisahkan, ya. Setelah dianalisa, sudah tahu nih tempatnya di mana, noise-nya di mana, frekuensi yang aslinya di mana, baru kita pisahkan antara noise, sinyal asli dengan juga noise-nya. Gitu ya. Setelah itu dipisahkan, itu kita udah tahu nih, oh si sinyal aslinya itu ada di tengah-tengah sini gitu kan. Ada benar-benar di sini. Berarti kita pisahkan. Nah, si noise ini bisa dihilangkan menggunakan filter. Ya, noise ini kita bisa gunakan filter untuk menghilangkan. Filter apa? Filter yang bisa kita gunakan adalah filter FIR. Filter FIR itu adalah filter finite impulse response. Atau kita juga bisa menggunakan filter IIR atau filter infinite impulse response, ya. Jadi si konvolusi ini membantu gitu ya, dibantu lagi dengan filter gitu ya. Jadi si konvolusi ini harus ditambahkan filter supaya kita mendapatkan frekuensi atau kita mendapatkan sinyal atau kita mendapatkan citra image yang kita inginkan. Nah, setelah kita masukkan si filter ini gitu ya, baru sinyal bisa direcovery atau bisa kita dapatkan sinyal yang kita inginkan. Ya, seperti itu. Nah, perancangan IR ini bisa kita lakukan secara perhitungan manual atau bisa juga kita menggunakan software. Softwarenya itu ada, contohnya adalah ada MATLAB, ada juga software yang namanya website. Ya, seperti itu. Oke, materi konvolusi sirkular saya pikir cukup sekian ya. Ini hanya bagian dari konvolusi ya. Jadi apa namanya? Bisa menjadi pertimbangan ya. Jadi untuk tambahan ilmu mengenai konvolusi. Oke, saya ucapkan terima kasih atas atensi hari ini. Tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap sehat. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Saya tutup materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.